dalam terawangan saya, kasus hukum mantan Jampitsus FA itu bakal panjang sepanjang-panjangnya panjang. Dan ujung akhir dari proses hukum yang menantikan itu bakal ada plot twist, anti klimaks. FA lolos dari lubang jarum, bebas dari sanksi hukum, bahkan jadi samber geledek, jadi jaksa agung. Kalau FA jadi jaksa agung, modiar koruptor, semaput kantor sebelah. Patut diduga. Boleh tidak terhadap mantan Jampitsus FA kita katakan patut diduga sejak dulu sebetulnya dia sudah jahat. Jadi ceritanya, sekian waktu silam adalah personil penegakan hukum dari salah satu lembaga penegakan hukum yang buka cerita ke saya. Dia katakan, sebetulnya kami ini sudah tahu loh rekam jejaknya FA, kami sudah tahu loh sepak terjangnya dia seperti apa di rimba penegakan hukum. Simpulannya, kata dia, tidak bersih-bersih amat. Oke, itu satu. Nah, belum lama ketika saya berkunjung ke salah satu provinsi di Indonesia bagian tengah, ada satu lagi cerita, juga dari personil penegakan hukum. Dia katakan, FA itu sejak dulu, spesifik sejak berdinas di Jawa Timur, FA itu tergolong pintar. Saya terperangah. Ini maksudnya apa ini? Kalau bagi saya seorang penggawa hukum terlebih jaksa dikatakan pintar, itu biasa. Tapi baru kali ini menurut saya ada personil penegakan hukum dari lembaga non-kejaksaan yang mengirimkan pujian bahwa FA memang sudah sejak dulu dikenal pintar. Maksudnya bagaimana? Saya tanya. Jawaban dia enteng sekali. Pintar memeras orang. Itu kata dia. Ya, sinis memang. Ada satu lagi. Belum lama. Beberapa hari lalu. Kali ini giliran mantan orang Intel, agen rahasia, yang dia bilang FA itu terhadap orang yang punya masalah hukum, dia akan belit, dia akan peras. Sampai orang yang bermasalah dengan hukum itu akhirnya keluar uang. Tujuannya apa? Ya tak lain tak bukan pasti berharap agar kasus hukumnya bisa di stop. Atau bisa dibingkai sedemikian rupa, bisa dikemas sedemikian apik agar hukumannya rendah. Tapi, kata si Intel, walaupun kemudian uang sudah dikirim ke FA dengan harapan-harapan itu tadi, pada akhirnya tetap saja diperkarakan seserius-seriusnya oleh FA. Jadi kita rangkum, sudah ada 3 cerita nih yang apa boleh buat patut diduga memberikan gambaran tentang betapa FA ini sayang beribu sayang ternyata sudah dikenang, sudah punya catatan sebagai aparat penegak hukum yang begitulah. Mau dibilang putih 100% tidak, mau dikatakan hitam legam 100% juga tidak, mungkin abu-abu lah. Mungkin putih tapi hatinya hitam, atau penyamarannya hitam tapi ya pokoknya semacam itulah, tidak jelas. Dari situ sebetulnya saya bertanya-tanya ini, kalau memang katakanlah FA itu sudah sejak dulu masuk dalam monitor, masuk dalam teropongan otoritas penegakan hukum, kenapa coba? Kenapa tidak diringkus saat itu juga? Kenapa tidak diproses hukum saat itu juga? Bukankah, kata teori, deterrence effect, efek tangkal sekaligus efek jera itu akan muncul kalau proses penanganan hukumnya itu cepat dan ajak. Nah, kita fokus pada kata cepat. Sekali lagi, kalau FA memang sudah sejak lama terendus sebagai oknum penegakan hukum yang suka memanfaatkan kasus hukum untuk kepentingan pribadinya, saya tidak mengatakan untuk kepentingan sejawatnya ya, untuk kepentingan pribadinya, kenapa FA tidak dipidana sejak dulu? Muncullah buruk sangka saya bahwa ada tidak ya kemungkinan bahwa sesama lembaga penegakan hukum ini sesungguhnya saling pegang kartu as. Saya tahu kartu as dia seperti apa. Dia pun tahu kartu as saya seperti apa. Tapi alih-alih buka-bukaan seketika, yang terjadi adalah kemudian masing-masing lembaga penegakan hukum menabung kasus. Menabung kasus yang suatu waktu nanti bisa dimanfaatkan untuk kemudian menghancurkan lembaga penegakan hukum yang dianggap sebagai kompetitor alias pesaing. Mungkin tidak seperti itu. Patut diduga demikian. Nah, kisah tentang patut demikian semacam ini terulang
ketika saya menyimak perkembangan penanganan kasus penyiraman Andri Yunus. Khususnya itu loh, peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis kontras tersebut. Saya masih ingat betul, suatu ketika dari Polda Metro Jaya dikatakan bahwa kemungkinan pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu ada 4 orang atau lebih. Berikan garis bawah ya, 4 orang atau lebih. Namun sepanjang yang saya simak di pemberitaan, dan kebetulan saya juga hadir di ruang persidangan, orang yang didudukkan di kursi terdakwa ternyata hanya 4 orang. Tidak lebih dari 4 orang. Nah, ini kan sesungguhnya memunculkan pertanyaan. Jadi kerja otoritas penegakan hukum, spesifik polisi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu sebetulnya sudah menyeluruh atau tidak? Memang sudah tuntas bahwa ada 4 orang yang sudah dijatuhi hukuman bersalah, penjara, dan juga dipecat dari institusi TNI. Sudah tuntas. Tapi sudah menyeluruh atau belum? Sayangnya dari Polda Metro Jaya tidak ada kabar lagi tentang bagaimana sesungguhnya lebih dari 4 orang itu disikapi. Apakah hari ini Polda Metro Jaya masih terus melakukan investigasi? Apakah masih ada orang-orang yang diburu oleh pihak kepolisian untuk bertanggung jawab atas peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus? Praktis, saya tidak tahu menahu. Pemberitaannya tidak ada. Pernyataan resmi dari Polda pun tidak ada. Diam 1000 bahasa. Nah, ini lagi-lagi yang memunculkan kesan paling tidak patut diduga, apakah lontaran kalimat lebih dari 4 orang itu lebih sebagai bola panas yang dilempar ke publik agar momentum pemberitaan tentang penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu bisa berlangsung dalam tempo panjang. Dan dalam tempo panjang itu TNI niscaya akan jadi bulan-bulanan. Bais TNI akan terus-menerus menjadi sasaran baku pukul, baku hantam oleh kalangan sipil. Ada tidak? Patut diduga inilah cara yang dilakukan oleh otoritas penegakan hukum untuk menyudutkan, untuk memojokkan otoritas-otoritas lembaga negara lainnya. Ya, ini memang jadi potret getir ya, bahwa seringkali kita punya angan-angan antar lembaga negara bisa menunjukkan keharmonisan atau kekompakan dalam bekerja, tapi patut diduga dari sejumlah ilustrasi yang saya berikan barusan, patut diduga yang terjadi memang saling bentur dan mencari posisi siapa yang akan menjadi pemenangnya. Lagi-lagi, sekarang nih kita kembali ke kasus FA ya. Sekarang sedang heboh tentang sebab musabab Sutrimo. Kita pernah perbincangkan ini pada Eka Cakap sebelumnya. Yang ingin saya tandaskan ulang sekarang adalah kenapa ya otoritas penegakan hukum dalam menyikapi Sutrimo awalnya sempat gamang dengan mengatakan otopsi akan dilakukan, ekshumasi akan diselenggarakan hanya jika dari pihak keluarga Sutrimo meminta atau berkirim surat atau membuat laporan. Kalimat semacam itu kendati terdengar resmi, tetapi sesungguhnya rentan memunculkan salah kaprah di masyarakat bahwa seolah-olah untuk kepentingan otopsi forensik alias untuk kepentingan otopsi penegakan hukum, polisi baru bisa bekerja hanya kalau ada laporan. Itu salah kaprah yang kemudian bisa mewabah di benak masyarakat. Lagi-lagi, saya akan coba jujur dengan mengatakan, ada tidak ya kejanggalan dalam penyikapan terhadap Sutrimo, terlambatnya dibuatnya keputusan tentang ekshumasi terhadap Sutrimo, ditambah lagi dengan sejumlah pertanyaan lainnya pasca dilakukannya penggeledahan di tempat-tempat yang berhubungan dengan FA, mungkinkah patut diduga itu semua lagi-lagi merupakan cara penegakan hukum berbasis algoritma. Yang saya maksud adalah ini loh, cara otoritas penegakan hukum untuk terus-menerus membetot atensi publik terhadap suatu kasus yang tengah ditangani. Dengan kata lain, proses penegakan hukum ini tampaknya tidak hanya sebagaimana yang ada ditulis dalam kalimat-kalimat indah di buku-buku teks tentang hukum, bahwa penegakan hukum itu untuk merealisasikan kepastian, kemanfaatan, keadilan, bahkan kemanusiaan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi di lapangan patut diduga lewat kasus-kasus yang sedang ditangani, berarti bicara tentang proses penegakan hukum berbasis algoritma, antar lembaga penegakan hukum memang mencoba untuk mencari posisi sebagai juara. Ini loh yang diistilahkan sebagai weaponization of law
Ada juga yang menyebutnya sebagai lawfare, yaitu memanfaatkan kewenangan hukum, memanfaatkan peraturan perundang-undangan, memanfaatkan personil penegakan hukum, memanfaatkan serba-serbi power di bidang hukum, tidak murni untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri, tapi justru sebagai instrumen untuk meraih posisi dikdaya. Diringkas, ternyata weaponization of law dalam kurung lawfare bertitik tolak dari apa? Bertitik tolak dari need for power. Masing-masing lembaga penegakan hukum punya hasrat, punya birahi, bahkan punya candu untuk tampak paling powerful di mata publik. Dengan need for power semacam itu, weaponization of law dilakukan lewat mekanisme apa? Dilakukan lewat mekanisme atau lewat proses yang diistilahkan sebagai asymmetric exhaustion, keletihan asimetrik. Maksudnya begini, dengan memainkan algoritma narasi di ruang publik, maka satu lembaga penegakan hukum sesungguhnya tengah mencoba menguras stamina lembaga-lembaga lainnya. Stamina mereka dibikin habis, anggaran mereka dibikin habis, konsentrasi kerja mereka dibikin menipis. Keletihan-keletihan yang asimetris semacam itu dilakukan sebagai cara untuk melumpuhkan lembaga penegakan hukum lainnya atau lembaga negara lainnya yang sekali lagi dianggap sebagai rival. Sampai kemudian orang yang melakukan weaponization of law ini atau lembaga yang melakukan weaponization of law ini bisa menepuk dada dengan mengatakan, sayalah pemenangnya, mereka pecundangnya, saya lebih perkasa daripada mereka, mereka tunduk di bawah kaki saya. Kalau memang begitu kenyataannya, jangan-jangan relevan nih kalau kita potret kondisi kejiwaan institusi atau organisasi semacam itu diwarnai oleh sadistic gratification, rasa kegembiraan yang meluap-luap, rasa sukacita yang berkobar-kobar, yang dibaliknya adalah watak sadis, kesenangan hati ketika melihat lembaga lain sengsara, kesukacitaan ketika melihat lembaga-lembaga rival menderita. Dari situ kita punya bahan ini untuk meramal bagaimana ya kira-kira prospek relasi antar lembaga penegakan hukum kita atau antar lembaga negara kita. Dalam prediksi saya, patut diduga, barangkali, kemungkinan seandainya weaponization of law itu terus dilanggengkan, yang terjadi, yang mewabah adalah dendam kesumat lintas generasi. Di kalangan personil-personil penegakan hukum, antara satu lembaga dengan lembaga lainnya akan ada amarah yang terus-menerus ingin diluapkan. Ada sakit hati yang terus-menerus ingin dilunaskan. Itu yang terjadi. Dan patut diduga, kalau itu yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan nantinya, mudah-mudahan itu membawa kabar baik bagi kita semua. Semerbak aroma dunia penegakan hukum kita.